Hai semuanya, ketemu lagi dengan Biomolekul di episode berjudul Antum, Anatomi Tumbuhan. Saya hanya akan menggunakan satu gambar untuk episode ini. Ini dia. Ini didapat dari sebuah laman freepik.com dan gratis asal kita melakukan atribusi ke web media sosial kita. Sistem jaringan pada tumbuhan. Kita lihat di sini ada gambar tumbuhan utuh, lalu kemudian ada zoom in terhadap beberapa bagian tumbuhan ini, yaitu daun apa yang tidak boleh disentuh, daun touch me, dan kemudian ada batang dan ada akar. Ya, kita akan melihat satu per satu. Ini adalah anatomi daun dan kita lihat bagian-bagiannya apa saja. Lapisan atau bagian terluar dari tubuh tumbuhan itu most likely adalah epidermis ya guys ya. Karena daun sifatnya dorsoventral, ada atas ada bawah seperti itu, maka ini ada yang namanya upper epidermis sama lower epidermis. Dan pada banyak daun ditemukan yang namanya kutikula atau lapisan lilin. Tergantung ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tidak ada ya. Dan kemudian seperti yang saya juga sampaikan di kelas bahwa tubuh tumbuhan itu akan diisi oleh jaringan pengisi atau disebut juga ground tissues ya, parenkim. Dan parenkim pada daun punya nama khusus yaitu mesofil. Dan mesofil pada daun ada dua macam. Yang pertama adalah palisade mesofil atau jaringan tiang, dan spongy mesofil atau jaringan bunga karang. Ini semua ada parenkim yang mengisi daun ya. Dan ini adalah tulang daun, veins. Ya, ini tulang daun, dan di dalam veins inilah terdapat berkas ikatan pembuluhnya ya. Ada xilem, phloem. Xilem di banyak sumber menggunakan warna merah ya, memang phloem warna biru. Oke. Jadi inilah struktur dari daun. Nah, ini adalah struktur dari batang ya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa lapisan terluar tuh kemungkinan besar adalah epidermis. Epidermis itu berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya terhadap gangguan eksternal apapun itu dari luar, kerusakan mekanis dan sebagainya. Ini epidermis. Lalu kemudian seperti yang saya juga sampaikan barusan dalam video yang sama, bahwa batang tumbuhan pun diisi oleh sesuatu jaringan yang disebut dengan jaringan dasar atau ground tissue, parenkim ya. Sementara karena ini adalah batang dikotil, ya ini bentuknya khas ya, ini adalah batang dikotil, ingat baik-baik, ini batang dikotil, maka dia punya pada dikotil itu kambium seperti ini. Ya, di sini juga ada endodermis, tidak terlihat, tidak ditunjukkan dalam gambar ini. Hanya kita kemudian belajar bahwa parenkim yang terletak di antara epidermis dengan endodermis ini disebut jaringan korteks. Sementara yang di dalam ini juga parenkim, tapi parenkim terletak di dalam silinder pusat, ini namanya silinder pusat, yang lingkaran ini, stele, S-T-E-L-E. Parenkim ini disebut pith, atau bahasa Indonesianya empulur. Jadi ada cortex, ada pith, ada cortex, ada empulur. Nah, berkaitan dengan kambium, kambium adalah bagian dari tumbuhan yang terdapat pada siapa saja yang punya kambium. Yang punya kambium itu adalah dikotil dan gymnospermae ya. Gymnospermae itu termasuk pohon tertinggi di dunia itu, redwood, sequoia sempervirens ya. Nah, kambium ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer pada tumbuhan itu adalah pertumbuhan yang terjadi di titik-titik tubuh primer di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan sekunder terjadinya di kambium yang mengakibatkan batang tumbuhan itu membesar gede banget seperti itu ya. Nah, itulah fungsi kambium. Nah, kambium ini kemudian kita lihat di sini ada yang biru merah lagi ya. Tadi saya bilang bahwa memang umumnya merah itu menunjukkan xilem, biru menunjukkan phloem gitu ya. Perbedaan ini penting. Perbedaan antara anatomi akar dan anatomi batang adalah pada batang xilem dan phloem itu membentuk satu berpasangan seperti ini ya. Ini yang disebut dengan vascular bundle atau ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh. Pada akar belum terbentuk ikatan pembuluh. Mereka relatif terpisah. Ya, ini phloem yang biru, xilem yang merah. Saya juga selalu ingatkan bahwa xylem larger, deeper. Phloem smaller,
outer. Ya, jadi memang xilem itu pembuluhnya bisa besar-besar, letaknya lebih di dalam ya, mendekati pusat. Sementara phloem itu kecil-kecil, pembuluhnya lebih kecil dan letaknya lebih di luar. Ya, phloem, xilem. Ini adalah struktur batang dikotil. Iya. Apa bedanya dengan batang monokotil? Pada batang monokotil, namanya juga monokotil, tidak ada kambium, ya, tidak ada yang memisahkan korteks dengan empulur. Dan perbedaan yang sangat nyata adalah antara batang monokotil dan dikotil adalah pada batang monokotil, berkas ikatan pembuluhnya, vascular bundles-nya itu random, scattered, acak-acakan tersebar di dalam jaringan dasar pada batang monokotil tersebut. Seperti itu ya. Ini kalau kita lihat posisinya, susunannya konsentris. Ya, semoga dipahami perbedaan antara keduanya. Next, ini akar ya. Ini adalah akar dikotil, tentu saja struktur pada akar. Paling luar kita lihat lagi epidermis ya. Epidermis hanya saja pada akar terjadi diferensiasi ketika epidermis. Sebagian epidermis itu bermodifikasi, mengalami diferensiasi menjadi apa yang disebut dengan root hair, rambut akar. Bukan bulu akar, hair itu rambut akar ya. Fungsinya untuk memperluas area penyerapan ketika mereka menyerap air dan zat terlarut dari dalam tanah. Oke. Epidermis paling luar. Lalu kemudian masuk ke jaringan pengisinya. Jaringan pengisi yaitu parenkim, ya. Karena di sini ada endodermis. Ini yang merah ya. Ada endodermis, ada silinder pusat, stele, S-T-E-L-E. Maka ini korteks namanya. Ya, antara epidermis dan endodermis. Korteks, sama seperti di batang tadi ya. Hanya pada akar dikotil, ini akar dikotil. Karena batangnya juga dikotil, masa batangnya dikotil, akarnya monokotil. Nah, pada akar dikotil tidak ada pith atau empulur, nggak ada parenkim di pusat dari si silinder pusat ini, nggak ada parenkim, tidak ada stele, cuma ada korteks. Nah, bagaimana posisi atau susunan atau pengaturan dari xilem dan phloemnya kita lihat di akar belum ada vascular bundle atau ikatan pembuluh. Xilem, phloem terpisah, ya. Xilem dan phloem masih terpisah. Kita lihat di sini ada primary phloem, oke. Ada primary xylem, ya. Lalu kemudian ada pericycle juga di sini. Nah, ada banyak penggambaran, cara penggambaran dari batang atau akar atau bagian-bagian tumbuhan lainnya. Silakan Google internet, dan jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oh iya, hampir lupa. Apa fungsi dari jaringan-jaringan xilem dan phloem? Jangan lupa ya, phloem. Enggak deh, saya mulai dari xilem aja deh. Jadi ini seperti gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan yang memiliki dua macam elevator atau lift. Oke, satu lift yang jenis yang pertama itu naik terus. Lift yang kedua itu turun terus. Nah, lift yang naik itu berarti ngangkut sesuatu dari bawah ke atas kan? Itu adalah xilem. Xilem adalah elevator naik. Dia xilem bawa air dan mineral dan apapun yang terlalu di dalam air yang bisa lewat masuk dari akar ke daun. Itu xilem. Di daun itu nanti zat hara itu akan diapain? Itu akan terlibat di dalam berbagai proses masak-memasak di sana. Ya, kemudian masak-masak selesai, makanan udah jadi, makanan itu mau dibagikan untuk seluruh sel, seluruh jaringan. Berarti harus disebarkan ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Berarti dari atas disebarin ke bawah. Inilah fungsi dari elevator turun. Phloem. Phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap bahagia everyone. Goodbye.